Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Erlina. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Soleh-soleha yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar di rumah. Yuk, kita biar semangat, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih yang hari ini sudah menyelesaikan salat duha dan membaca Al-Masyurah. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya, baik teman-teman. Hari ini Jumat tanggal 12 Maret 2021 kita akan belajar buku tema 6 atau 3F subtema 3 dan 4 cakupan pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan materi kita hari ini, kita buka atau kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita tundukkan pandangan kita angkat kedua tangan kita berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, menyebutkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber energi. Ya. Yang pertama, mengenal hak dan kewajiban saat bermain. Ya, teman-teman pasti dong ya suka bermain. Bermain merupakan salah satu bentuk hak seorang anak. Sedangkan kewajiban anak adalah membagi waktu belajar dan bermain dengan benar. Jadi teman-teman mendapatkan hak bermain bersama teman-teman. Sedangkan kewajibannya adalah teman-teman harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Jangan banyakkan bermainnya, belajarnya sedikit. Jadi membagi waktu, kapan waktu bermain dan kapan waktu belajar. Atau waktu-waktu yang lain. Nah, hak saat bermain, contohnya adalah yang pertama adalah diberikan waktu bermain oleh orang tua. Ya, setiap hari kita misalnya diberi waktu bermain sore, ya kita sore mainnya. Yang kedua, bermain dengan siapa saja, jadi tidak boleh memilih-milih teman. Yang ketiga, mendapat giliran bermain, jadi ketika bermain teman-teman mendapat gilirannya. Ya, itu hak bermain. Sekarang kewajiban saat bermain, contohnya tidak lupa waktu ketika bermain. Jadi jangan bermain seharian, lupa waktu makan, lupa waktu mandi, atau lupa waktu ngaji misalnya, dan sebagainya. Ya, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Jadi jangan kita yang main aja, temennya yang lainnya hanya melihat. Jadi harus bergantian. Bermain dengan jujur, ya ini yang harus ditanamkan di teman-teman ya, dimanapun kita berada. Kalau kita bermain apapun harus dengan jujur bermainnya, agar teman-teman kita juga tidak membenci kita. Yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat bermain. Misalnya bermain di taman, kalau kita bawa makanan, bungkus bekas makanan kita harus kita buang ke tempat sampah. Ya, itu adalah hak dan kewajiban ketika bermain. Sekarang kita belajar kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Di pelajaran bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar energi alternatif itu apa aja? Iya, pintar. Air, matahari, panas bumi, apalagi angin, ya banyak ya. Ya, menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban kita semua. Misalnya menjaga kelestarian air. Air tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, melainkan juga hewan dan tumbuhan. Jadi
Air itu juga buat seluruh makhluk hidup. Jika sumber energi tidak terjaga kelestariannya, akan merugikan banyak makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kelestarian energi itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini. Sedang ngapain bapaknya? Iya, gambar di samping menunjukkan adanya kegiatan penebangan liar. Jadi dia menebang pohon secara sembarangan, secara liar. Penebangan liar dapat mempengaruhi air tanah. Kenapa? Karena jika pohon ditebang, maka tidak ada lagi yang menyerap air ke dalam tanah. Itu mengakibatkan air tanah akan berkurang. Jadi kalau ditebang pohonnya ini, air tanah itu tidak ada, lama-lama dia akan berkurang ya. Jadi misalnya tidak ada penyerapan air ke dalam tanah, itulah yang nantinya akan mengakibatkan banjir. Nah, penebangan liar ini juga termasuk perbuatan yang tercela. Yang tercela itu maksudnya tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan dan bisa mengakibatkan merugikan orang lain ya, perbuatan yang tidak terpuji. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah melarang penebangan liar dan melakukan reboisasi. Apa teman-teman reboisasi? Iya, reboisasi sesuai lihat gambar ya. Reboisasi adalah kegiatan penanaman kembali. Jadi hutan-hutan yang gundul, yang ditebang-tebang itu kita tanam kembali. Nah, dengan menanam kembali, pohon-pohon yang tumbuh akan menyerap air ke dalam tanah. Air tanah pun akan tetap terjaga ya. Kalau ada tanaman, air tanah tetap terjaga, jadi meresap ke dalam tanah. Ya, kewajiban menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita semua. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu dapat mengurangi sampah dengan cara-cara berikut ini. Ya, menggunakan kantong sampah, menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Ya, jadi kita bawa kalau ke Alfa atau Indomaret, kita pasti tidak dikasih kantong plastik. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, untuk mengurangi sampah. Jadi kita harus membawa tas dari rumah sendiri. Nah, yang kedua, membawa bekal minuman untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Jadi kita bawa minum nih, kayak sekolah kita bawa minum sendiri dari rumah, botol sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak membeli air kemasan atau air botol, itu yang bisa menyebabkan sampah banyak ya nak ya, banyak sampah. Jadi untuk mengurangi sampah itu membawa kantong belanja sendiri, membawa botol minum sendiri dari rumah. Dan yang ketiga adalah memilah sampah yang dapat didaur ulang. Jadi kita membuang sampah, pilih mana yang bisa didaur ulang atau yang tidak bisa didaur ulang, organik dan non-organik ya. Hemat energi. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap kebersamaan diperlukan untuk menghemat energi agar kelestarian sumber energi tetap terjaga. Sikap kebersamaan dapat dilakukan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, menjaga lingkungan merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan dengan sumber energi memadai merupakan hak semua orang. Agar terwujud lingkungan tersebut, setiap orang wajib melakukan penghematan energi. Jadi hak kita itu mendapatkan lingkungan yang memadai sumber energinya, sedangkan kewajiban kita adalah menjaga lingkungan. Bagaimana agar terwujud lingkungan dengan sumber energi yang memadai? Ya, kita wajib melakukan penghematan energi. Contohnya sikap kebersamaan dalam menjaga kelestarian sumber energi, yaitu ya, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan sumber air. Nah, ini menunjukkan sikap bersatu atau sikap kebersamaan menjaga agar sumber energi tetap lestari ya, menjaga kelestarian sumber energi. Yang kedua adalah bersepeda bersama-sama teman untuk menghemat bahan bakar minyak. Jadi kalau misalnya jaraknya bisa kita tempuh dengan sepeda, ya kenapa nggak pakai sepeda aja ya? Jadi mengurangi bahan bakar minyak. Selain itu juga bisa menyehatkan tubuh kita ya.
Ya, baik teman-teman, hari ini tidak ada tugas ya sayangnya. Jadi, tolong dipersiapkan untuk pelajaran PKN, pelajari buku tematik 3E dan 3F untuk persiapan PTS pekan depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, baik teman-teman, terima kasih yang sudah mau menyimak video pembelajaran PKN dari Bu Guru hari ini. Lebih kurangnya Bu Guru mohon maaf. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.